Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa dengan lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Jika kalian jadi saya, kalian akan mengerti. Tak mudah membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula di zaman di mana orang-orang mudah tersinggung dan marah. Membuat lelucon tak semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu bisa dipidanakan. Ya, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, dia seorang pelawak. Dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Ia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan di atas pohon kelapa itu, orang itu mengumandangkan azan subuh. Ya, tentu saja. Itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang berbondong mendatangi orang itu. Berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar orang kafir, turun kamu! Begitu orang-orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Hei, coba kalian pikir. Saya azan subuh jam 4 pagi di masjid. Tapi kalian tak ada satupun yang datang ke masjid. Begitu sekarang saya azan subuh jam 10. Kenapa kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir. Siapa yang gak taat? Siapa yang kafir? Dan siapa yang aneh? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang. Hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang orang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, saya berpikir maka saya ada. Orang sekarang seperti bilang, saya bertengkar maka saya ada. Pertengkaran dijadikan komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya
Sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya jadi badut karena meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya seorang badut. Karena bapak saya badut, makanya saya jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren, anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya pingin jadi presiden. Enggak, anaknya ada yang nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudahlah, jangan ngomong ngelantur. Nanti malah saya yang ditangkap. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak. Lumayan penghasilannya. Bapak saya sering diundang. Karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap lucu. Lah sekarang, pelawak saja kalah lucunya sama politikus. Aduh, aku gak nyangka kamu akan datang. Silakan. Maaf ya berantakan. Duduklah. Kamu mau makan apa? Atau mau minum? Kamu gak haus? Gak lapar? Syukurlah, kebetulan saya tidak punya apa-apa. Tapi boleh pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang itu pacar saya. Loh, kok pada senyum ngejek begitu? Baru saya juga kan manusia. Bisa falling love dan punya pacar. Lihat itu. Ganteng kan pacar saya. Namanya Dilan. Lengkapnya Dilan Bayar. Terima kasih ya kamu mau datang. Saya pikir kamu sudah melupakan saya. Terima kasih juga kalau kamu terus ingat saya. Kamu pasti kangen ya. Saya juga. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru ya. Lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Aduh. Dilan? 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 Ternyata hanya khayalan saya saja. Saya baru jomblo. Coba kalian pikir,
Betapa sialnya hidup saya. Sudah jomblo, jadi badut pula. Nasib saya benar-benar ambyar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu tidak akan kuat. Biar saya saja. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya? Begitu keren dan perlende. Kini saya berpakaian bagus. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya tidak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diundang untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Ya, menurut saya penampilan saya biasa-biasa saja. Tapi entah kenapa semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentik-jentikan jari saya seperti ini. Kalian lihat, seperti ini. Ya, seperti ini. Tapi semua orang tertawa. Saya hanya menggoyangkan bokong saya. Semua orang tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang makin tertawa terbahak. Mereka merasa terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tidak pernah merasa setolol saat itu. Lalu, pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji saya. Katanya, saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya begini, sekarang ini tak perlu cerdas atau pintar untuk menjadi pemimpin. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi menjadikan seorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi kemampuannya disukai banyak orang. Semakin orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Tak peduli kamu benar atau salah,
Yang penting orang menyukaimu. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti ini. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukai kamu. Orang seperti inilah yang dicari partai. Saya kemudian didandani mereka necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya tidak tahu apa itu pilkada. Saya tidak tahu bedakan apa itu pilkada dan pilkabe. Tapi ada yang bilang, pilkabe jangan coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah kan saya tidak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah kan bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Ya mungkin zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya hanya karena saya dianggap orang yang bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang yang paling lucu, yang bisa membuat kehidupan mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, berulang kali saya gagal membuat tertawa. Tapi ketika saya menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah mengapa saya katakan, betapa sialnya hidup saya. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Panjang umur pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Betapa sialnya hidup saya. Sudah jadi badut, jadi pemimpin, tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Betapa sialnya hidup seorang badut. Percayalah. Sekali lagi saya katakan, percayalah. Jadi badut itu berat. Kamu tidak akan kuat. Biar saya saja.